Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Bear, season kedua, chapter ketiga. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh pembicaraan di antara Sydney dengan Tina terkait ilmu yang Tina dapatkan ketika ia bersekolah di kejuruan masak. Pada pukul 1:30 subuh, mereka masih meracik jamuan yang masih terus ada di otak Sydney. Dirinya bahkan mengaku tak bisa menghentikan kegiatannya sebelum ia benar-benar bisa mendapatkan rasa yang tepat, karena kini waktu menunjukkan 6 minggu sebelum restoran akan benar-benar dibuka. Terlihat rupanya Ebra masih menyendiri meratapi nasibnya, sembari menghisap cerutu yang selalu menjadi andalannya di kala pagi hari datang menyapa. Sedangkan di restoran, para lelaki masih disibukkan dengan pekerjaan mereka, di mana saat ini Kermi masih menghitung upaya mereka untuk memaksimalkan ruang dapur. Yang Kermi inginkan adalah mereka bisa bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya selama 5 detik. Tetapi hingga saat ini yang Kermi dapatkan adalah waktu selama 7 detik, sehingga mereka harus memangkasnya. Karena jika tidak, maka waktu yang mereka miliki untuk bekerja akan terhambat. Tak lama kemudian datanglah Tina yang ingin meminjam pisau milik restoran karena ia mengaku membutuhkan sebuah pisau baru. Kermi tak mempermasalahkan hal itu. Ia mempersilahkan Tina untuk mengambilnya di dapur. Tina juga berbicara jika ia sudah tak lama melihat keberadaan Ebra. Mungkin mereka harus segera berbicara kembali. Ketika semua orang tengah disibukkan dengan suasana dari dapur, rupanya Sugar menyambut kedatangan dari Jimmy Cicero yang ingin melihat perkembangan dari The Bear. Ia dipertemukan dengan tukang listrik, juga dirinya harus melihat keriuhan dari para chef yang justru bertengkar satu sama lain terkait prinsip mereka masing-masing. Jimmy yang memang memiliki saham di restoran The Bear tentu menuntut keinginannya agar mereka bekerja dengan cepat, karena ia tak ingin ada pesaing yang terlebih dahulu membuka restoran mereka daripada restoran dirinya. Jimmy mengaku jika mereka tak bekerja sungguh-sungguh, maka uang yang telah ia investasikan kepada restoran The Bear hangus begitu saja, yang membuat dirinya pasti takkan lagi mempercayai mereka. Terlebih, ia baru mengetahui jika restoran akan segera dibuka dalam waktu 6 minggu ke depan. Kemudian tiba-tiba datanglah Sydney yang mengabarkan jika ia memiliki progres cukup baik untuk masa depan milik restoran. Namun meskipun begitu, mereka tak cukup baik dalam segi internal ketika masing-masing dari mereka masih meributkan interior atau tata letak dari restoran The Bear itu sendiri. Sedangkan di sisi lain, Tina dengan begitu sungguh-sungguh belajar di restoran profesional. Ia memotong ikan dengan begitu lembut, bahkan Tina mendapat apresiasi dari mentornya karena ia memotong ikan dengan teknik yang sangat bagus. Kembali ke restoran, hari itu kebetulan waktu jam makan siang. Sydney menyiapkan meja serta beberapa piring. Sementara Kermi baru saja mendapatkan surat terkait izin mereka untuk menyajikan bir serta anggur kepada para pelanggan. Tapi Kermi baru teringat bahwa dirinya memiliki janji dengan Claire, sekaligus harus mengurus pekerjaannya. Alhasil Kermi menelpon Claire untuk mengajaknya bertemu agar ia mau mengantarnya untuk pergi ke sebuah kota bernama Winnetka. Beruntungnya Claire menyetujui ajakan dari Kermi sehingga mereka segera berangkat menuju Winnetka. Di tengah perjalanan itu, terjadi percakapan di antara mereka berdua di mana Kermi membicarakan tentang karirnya. Begitu pula dengan Claire yang masih merintis usahanya ketika di masa depan dirinya akan menjadi seorang dokter. Pertemuan itu membuat otak dari Kermi menjadi sedikit lebih mencair setelah dipadatkan dengan kericuhan yang terjadi di restoran. Sementara itu, ketika Sugar sedang mengawasi pekerja yang berada di restoran, ia tiba-tiba dihampiri oleh Richie yang berteriak dan bertanya mengapa Sugar harus membawa Jimmy ke restoran. Padahal seharusnya Jimmy tak tahu tentang permasalahan mereka, karena yang hanya harus Jimmy ketahui hanyalah uangnya tetap aman di sana. Tentu Sugar balik memarahi Richie dengan alasan karena Jimmy adalah mitra mereka, maka ia berhak untuk mengetahui perkembangan dari restoran. Setibanya Claire dan Kermi di Winnetka, mereka pun memasuki sebuah gedung deposit, di mana ternyata saat itu Kermi hendak menyimpan sebuah surat di satu kotak deposit. Dan setelah itu, Kermi mengaku kebingungan kemana lagi dirinya harus pergi. Kembali ke restoran saat dimana Sydney sedang diwawancarai para pekerja. Ia juga mempertegas posisi dari Sugar apakah ia ingin menjadi pekerja tetap atau pekerja lepas. Sugar hanya mengaku ia masih memiliki pekerjaan yang harus diurus, sehingga mungkin di restoran ia hanya akan membagi waktunya saja. Di
Di dalam mobil, nampaknya percakapan panjang terjadi ketika Kermit menceritakan tentang betapa dirinya yang merindukan sosok dari Mikey. Kermit mengaku Mikey adalah panutan bagi semua orang. Ketika dirinya tewas, semua dikejutkan dengan kabar itu. Apa yang Kermit ceritakan nampak bisa dicerna dengan baik oleh Claire yang langsung segera mengalihkan pembicaraan dengan menceritakan masa lalu mereka saat dimana Claire masih teringat duduk di bangku belakang Kermit ketika mereka mempelajari aljabar. Setelah itu, Claire mengajak kepada Kermit untuk ikut bersamanya ke dalam pesta. Karena kebetulan ia baru saja mendapatkan pesan dari temannya yang membutuhkan saran karena ia baru saja putus dari cinta sejatinya. Tentu Kermit setuju karena kebetulan ia tak pernah lagi pergi ke sebuah pesta. Di pesta tersebut, baik Kermit maupun Claire sama-sama menikmati momen di mana Claire terlihat memeluk temannya yang bersedih sembari bercerita. Dan Kermit yang hanya mengiyakan perkataan dari teman Claire saat ia meminta saran darinya. Tak hanya itu, Kermit juga bertemu dengan teman lamanya. Di satu sisi lain, Tina yang mendapatkan ajakan dari teman satu kelasnya itu bergabung ke dalam bar, akhirnya memberanikan diri untuk bergabung bersama mereka. Meskipun terlihat, Tina cukup canggung. Di sana, Tina benar-benar mengejutkan semua orang ketika dirinya diberi kesempatan untuk mempertunjukkan suaranya di panggung. Awalnya Tina ragu, namun ketika ia mulai bernyanyi, orang-orang yang tadinya tertawa, berbicara, satu sama lain justru kini fokus mendengarkan Tina bernyanyi. Semua orang begitu takjub dengan suaranya, dan pertunjukan pun diakhiri dengan tepuk tangan meriah dari semua orang berkat pertunjukan yang Tina perlihatkan pada mereka. Kembali ke pesta, ketika Kermit sedang berbicara dengan rekan-rekannya sembari bermain permainan, ia tiba-tiba ditarik oleh Claire untuk berbicara berdua di dapur. Seperti layaknya dua insan muda yang saling jatuh cinta, mereka berbicara tentang apa yang mereka rasakan. Juga ketakutan dari Claire karena kemungkinan besar mereka akan berpisah kembali saat Claire pergi ke Copenhagen. Pembicaraan mereka berdua dihiasi oleh kembang api yang menyala dari arah luar jendela. Dan saat momen hendak terjadi, ternyata mereka mendengar suara sirine polisi yang membuat mereka mau tak mau harus segera keluar dari pesta rumah tersebut. Dan karena mereka tak memiliki arah tujuan, pada akhirnya Kermit memiliki ide untuk mengajak Claire agar melihat progres dari restorannya. Tapi sesampainya mereka di sana, ternyata pengalaman dari Claire harus ternodai saat ia mendengar suara keributan yang terjadi di antara Sydney, Richie, Sugar, dan yang lainnya. Mereka saling berdebat satu sama lain tentang pendapat mereka yang merasa benar. Karena Kermit telah lelah dengan percakapan ataupun pertengkaran itu, ia justru mengusir mereka semua dan memberikan sambutan hangat kepada Claire sebagai tamu mereka. Memang, baik Sugar maupun Richie sama-sama memeluk Claire dan menyambutnya. Namun setelah itu, mereka memutuskan untuk berpamitan satu persatu termasuk Sydney. Pada akhirnya terjadi momen berdua di antara mereka berdua. Dan saat momen hendak kembali terjadi, nampaknya Fuck datang dengan suara lantangnya. Kermit dengan segera menghampiri Fuck untuk memintanya agar pergi dari restoran karena ia sedang bersama dengan Claire. Beruntungnya Fuck mengerti dengan kondisi dari Kermit hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi setelah ia akan mengambil barangnya terlebih dahulu. Dan scene terakhir di chapter kali ini menunjukkan momen di mana Kermit pada akhirnya kembali mencium Claire untuk pertama kalinya. Dan pembahasan dari series The Bear season kedua, chapter ketiga pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian cukup menyukainya? Tetap nantikan chapter-chapter berikutnya karena series dari The Bear akan jauh lebih seru di lain episode. Dan sampai berjumpa kembali di chapter selanjutnya.